Terkait kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah, dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Dalam kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Amin, dan semoga pada semangat puasanya bagi yang menjalankan. Iya, BTW kita mau bahas apa? Oh iya, jadi hari ini kita mau bahas mengenai bullying. So stay here and watch until the end. Bullying. Bullying merupakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dan berkuasa daripada orang lain, dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bentuk-bentuk bullying. Bullying secara fisik. Jenis perundungan ini yang paling mudah dikenali karena pelakunya menggunakan tindak kekerasan fisik, seperti mendorong, memukul, bahkan meludah yang dapat membuat korban terluka. Bullying verbal. Jenis perundungan ini lebih sulit dikenali karena pelaku bully akan mengolok-olok, menggoda, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Hal ini biasanya dilakukan ketika tidak ada orang dewasa dan tidak meninggalkan bukti fisik. Bullying relasional. Jenis perundungan yang tidak langsung dari penindasan melainkan dilakukan di belakang korban dengan tujuan merendahkan korban di hadapan orang lain. Cyberbullying. Bullying yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Hal ini juga merupakan bentuk intimidasi. Prejudicial bullying merupakan perundungan yang biasanya terjadi berdasarkan ras, agama, atau etnis. Penyebab bullying. Penyebab bullying salah satunya adalah penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan untuk kepentingan pelaku bully dengan cara mengganggu dan mengucilkan korban. Penyebab lain yang menyertai biasanya terkait pergaulan lingkungan sekitar dan pengaruh teman-teman sebaya. Dampak bullying. Dampak bagi korban bullying berupa kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan bersosialisasi, rasa cemas, dan gangguan fisik. Sementara bagi pelaku bully adalah dampak akademik, ketidakmampuan mengembangkan kemampuan bersosialisasi, dan potensi tidak dapat mengontrol emosi. Cara mengatasi bullying. Salah satu cara mengatasi bully yaitu dengan memberikan dukungan kepada korban bullying agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampinginya agar tetap bertindak positif. Sedangkan untuk pelaku bullying yaitu dengan berbicara kepada orang terdekatnya agar memberi perhatian dan masukan kepada pelaku. Halo guys, jadi di sini kita akan membahas seputar bullying. Narasumber istimewa kita hari ini ada Monica, teman-teman kita ada Rizal, dan plus 2 ada Syakir. Jadi, apa kabar Monica ini? Kalau Rizal nih gimana kabarnya? Baik tentunya. Jadi hari ini kita akan membahas seputar bullying. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai pengertian bullying, jenis-jenisnya, penyebab, dampak, dan juga cara mengatasinya. Pertama, saya ingin meminta pendapat dari Monica. Sebenarnya apa sih pengertian bullying menurut Monica? Bullying adalah segala sesuatu tindakan atau perilaku yang pada akhirnya bisa menjurus ke melukai perasaan atau hati seseorang. Atau biasanya bahkan tindakan tersebut bisa berupa tindakan fisik ataupun psikologis. Baik, jadi bullying seperti apa yang terjadi? Tren atau sedang terkenal di kalangan remaja sekarang? Biasanya bullying yang terjadi adalah tanpa kita sadari. Biasanya bullying secara verbal. Misalnya kita mengganti nama teman kita dengan sebutan yang lebih jelek atau mengolok-olok seperti itu. Itu secara verbal. Atau kalau tidak menyebutnya dengan julukan, misalnya jika anak itu body shaming, jika anak itu gendut, kita memanggilnya dengan capi atau gembul seperti itu. Ada juga bullying yang bersifat fisik. Kadang kita hanya sekedar menyenggol, sama menyenggol, terus akhirnya itu mencubit, tapi tindakan itu dilakukan sering kali dan berturut-turut, akhirnya sampai anak tersebut menjadi menimbulkan satu trauma, ketakutan. Oke, pada kita sebenarnya ya. Sekarang mungkin kita akan memberikan sedikit tayangan mengenai pembulian. So check this out. Bully lagi, bully lagi.
Kasus bully atau perundungan masih saja ada di sekitar kita. Terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan pelajar nih guys. Terbaru, kasus bullying yang dilakukan siswa di Bandung. Awalnya sih main uji kegantengan dengan memakai helm. Tapi jadinya kebablasan. Pelaku malah menendang kepala korban sampai tersungkur di lantai. Oke, karena sudah banyak berbincang-bincang sama mereka, mari kita beralih ke teman sebaya kita. Apa yang kamu lakukan ketika temanmu bully? Hal pertama yang aku lakukan mungkin akan menolong teman tersebut dengan cara membela dan mendengarkan sekitar dia. Lalu melakukan kejadian tersebut pada ibu. Gimana sih perasaan kamu saat melihat teman-teman bully? Aku pasti akan merasa bersimpati dan membelanya, terutama di depan pelaku bullying dan di depan ibu. Jadi apa dampak yang mungkin terjadi terhadap keseharian teman? Dia mungkin akan merasa cemas dan takut untuk bersosialisasi di keramaian, dan mungkin dia akan merasa takut ketika berada di keramaian. Kasihan juga ya. Oke, selanjutnya apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan trauma temanmu yang saat sering dibully itu? Mungkin aku akan mengajak dia ngobrol, mengajak dia bermain, jadi mengatur dia agar perasaannya bisa lebih baik. Mungkin hal ini juga bisa memotivasi teman-teman yang diterima. Terus apa dampak yang terjadi pada si pelaku bully itu? Mungkin dia akan dikucilkan oleh teman-temannya atau bahkan masyarakat sekitar, memakai trauma dan mendapatkan teguran dari pihak sekolah. Ini terakhir, apa pesan kamu buat korban bullying di luar sana? Pesan buat korban bullying di luar sana, jika kalian mengalami bullying, kalian jangan takut melawan atau melakukan aksi bullying tersebut. Dan kalian harus menjadi lebih terbuka kepada orang lain. Itu akan membuat kalian merasa terbuka. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Sekarang kita akan beralih. Menurut Mega, apa yang menjadi penyebab bullying tersebut? Ya, ada beberapa faktor. Biasanya bullying itu terjadi karena si pelaku merasa dirinya lebih superior, lebih pintar, lebih ganteng secara fisik, mungkin lebih mampu ekonomi, mungkin juga lebih merasa super, lebih kuat. Itu biasanya akhirnya yang membuat dia menindas korban bullying. Lalu apa dampak yang mungkin terjadi pada korban bullying? Korban bullying yang terjadi adalah biasanya si korban akan merasa jika bullying tersebut secara fisik ya mungkin akan terluka, mungkin bisa terjadi memar, benjolan atau bahkan berdarah. Jika dilukai secara verbal mungkin akan terluka perasaannya. Biasanya korban bullying jika terkena bullying secara verbal akan terluka secara emosional atau pikirannya. Jika itu terjadi biasanya anak tersebut akan merasa ketakutan, bisa jadi takut pergi ke sekolah, kalau terhadap teman tersebut, atau bahkan jika lebih parah lagi, dia akan merasa depresi, yang pada akhirnya nanti dia akan bisa melakukan tindakan yang berbahaya, misalnya bunuh diri. Lalu selain dampak bagi korban bullying, apa dampak yang terjadi bagi pelaku bullying? Bagi pelaku bullying, dampaknya itu tadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian, ada temannya yang mungkin karena semuanya tahu, dia guru tahu, otomatis nanti akan ada tindakan dari sekolah, mungkin ada sanksi ataupun teguran seperti itu. Dan selain itu mungkin juga nanti bisa menimbulkan efek jerah agar dia tidak melakukan tindakan tersebut berulang. Bagaimana cara mengatasi trauma? Biasanya lebih baik rasa peduli terhadap temannya. Jadi orang terdekat, teman terdekat, jika kalian tahu ada salah satu teman kalian melakukan bullying, jangan menganggap hal itu adalah remeh. Jadi minta tolong untuk lebih peduli, mengingatkan, dalam artian mengingatkan lebih dengan cara yang pelan-pelan, sopan, dengan cara yang baik agar teman kalian tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi bullying supaya tidak terjadi? Bullying jika sudah terjadi, sekali lagi perlu adanya kepedulian, rasa peduli teman-teman di sekitarnya.
Selain peduli, kalian juga bisa mendengarkan ceritanya agar si korban bullying bisa lebih terbuka, agar perasaannya tidak hanya disembunyikan dan bisa nanti ketika perasaan itu hanya disembunyikan, dia takut untuk bercerita, dia nanti bakal bisa tumbuh rasa depresi yang seperti yang disampaikan itu tadi, bisa terjadi tindakan yang lebih berbahaya. Jadi apa pesan atau himbauan yang ingin mereka sampaikan agar teman-teman yang menonton video ini tidak melakukan aksi ini? Oke, untuk teman-teman, anak-anak semuanya, mari kita saling bekerja sama, saling mengingatkan kalian sebagai generasi muda, generasi masa depan bangsa. Bu Mega minta tolong jika kalian menemui hal seperti itu, marilah saling mengingatkan teman-teman kalian, diingatkan jika dia akan melakukan hal-hal yang menjurus ke arah bullying. Walaupun itu kalian menganggap itu hanya bercandaan, itu hanya guyonan, tidak. Kalian mengingatkan dengan baik, mengingatkan dengan sopan bahwa hal itu salah, menggandengnya jika ada yang teman kalian yang dibully. Dekati mereka, rangkul mereka, dengarkan ceritanya agar dia mau terbuka dan tidak sampai menimbulkan rasa trauma dalamnya. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan Mega dan juga Rizal. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan dan semoga informasi dan juga tanggapan yang kami berikan dapat menginspirasi teman-teman agar teman-teman tidak berunjuk sana dan juga dapat mengetahui apa bahaya dan juga dampak dari bullying tersebut. Terima kasih. Halo guys. Apa kabar Mega? Kamu suaranya dong suara. Bisa ulang. Jadi kan langsung ini. Perasaanku. Ketika melihat temannya itu Alon santai, alon-alon. Anggap gue renek kamera, renek uang. Mereka kan ngomong gitu, Rizal. Aku perlihat lagi. Ulang. Oke. Karena Santai. Aja pen tidak apa-apa. Ayo, ada film pas biasanya. Biasanya bisa